Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba pada Initial Public Offering atau disingkat juga dengan istilah IPO. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Arisita minggu lalu, bahwa latar belakang itu mencangkup judul. Jadi mencangkup judul jurnal. Judul jurnal kan tata kelola perusahaan dan manajemen laba terhadap initial public offering. Di sini kan terdapat dua variabel X sama Y. Variabel X satunya itu kan tata kelola perusahaan, dan variabel X2 nya itu kan tentang manajemen laba, dan variabel Y-nya initial public offering atau disingkat juga dengan istilah IPO. Jadi di paragraf 1 itu dibahas mengenai Y-nya dulu. Ada kalimat salah satu upaya perusahaan untuk mendapatkan pendanaan, yaitu perusahaan harus go public atau disebut juga dengan initial public offering atau disingkat dengan kata IPO. Permasalahannya, suatu informasi pada perusahaan pertama kali mencatat sahamnya di bursa sangat terbatas. Sedangkan di paragraf 2 itu menjelaskan mengenai X2-nya. X2-nya kan manajemen laba. Jadi di paragraf 2 ada kalimat adanya keterkaitan antara informasi akuntansi dan harga penawaran IFO melibatkan suatu in-source untuk memilih informasi akuntansi untuk pengembangan penerimaan yang disebut juga dengan istilah manajemen laba menurut Gumanti 2011. Tetapi di sini ada permasalahan dari beberapa peneliti yang berbeda pendapat. Ada peneliti yang pendapat bahwa tidak adanya praktek dalam manajemen laba, dan ada juga peneliti yang mengatakan adanya suatu praktik dalam manajemen laba. Di paragraf selanjutnya yaitu membahas X1 mengenai tata kelola perusahaan. Jadi ada beberapa peneliti mengatakan bahwa untuk menghindari suatu praktik manajemen laba, maka diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Dan ada beberapa mekanisme tata kelola perusahaan. Yang pertama, komposisi komisaris, dan yang kedua komite audit, dan yang ketiga struktur kepemilikan saham yang ada di perusahaan. Dan di paragraf terakhir itu menjelaskan mengenai kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang meliputi komposisi dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap manajemen laba di Bursa Efek Indonesia yang melakukan IPO pada tahun 2003 sampai 2013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis atau pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu manajemen laba dan IPO. Menurut beberapa peneliti mengatakan bahwa dengan adanya IPO itu memberi kesempatan bagi manajemen laba dengan dua alasan. Alasan yang pertama yaitu tuntunan pasar, dan alasan yang kedua yaitu responden perusahaan. Yang kedua yaitu tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan ini di dalamnya mencangkup teori keagenan, di mana teori ini di dalamnya berisi seperangkat aturan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan agar perusahaan kedepannya lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu komposisi dewan komisaris independen dan manajemen laba. Di sini ada dua dugaan sementara, ada hipotesis 1 dan ada hipotesis 2. Hipotesis 1 menjelaskan keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di IPO. Dan dugaan kedua, hipotesis 2, proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di IPO. Keempat yaitu komite audit dan manajemen laba di IPO yang menghasilkan dugaan sementara hipotesis 3 yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di IPO. Komite audit sendiri dibentuk oleh komisaris dengan tujuan agar menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik dan membantu dalam pengawasan tim kinerja manajemen. Yang kelima yaitu struktur kepemilikan dan manajemen laba di IPO yang menghasilkan 3 dugaan sementara, hipotesis 4, 5, dan 6. Hipotesis 4 yaitu kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di IPO. Hipotesis 5, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di IPO. Hipotesis 6, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di IPO. Dan yang keenam yaitu ukuran perusahaan,
arus kas operasi, dan manajemen laba di IPO. Ini digunakan sebagai variabel kontrol atas terjadinya praktik manajemen laba di IPO. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.